Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sesuai kesepakatan bahwa selama bulan Ramadan ini kita melakukan kuliah tidak dengan tatap muka melalui online atau conference, tetapi di setiap perkuliahan saya menyertakan video mengenai penyampaian materi maupun prakteknya. Oleh karenanya itu saya membuat video ini untuk dapat dimengerti dan diterapkan oleh teman-teman sekalian. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai membangun sistem data warehouse dengan menggunakan software Pentaho. Adapun Pentaho adalah sebuah nama perusahaan dan juga nama produk, yang mana Pentaho Corporation adalah sebuah perusahaan perangkat lunak yang didirikan sejak tahun 2004 dan bertempat di Orlando, Florida, Amerika Serikat. Pentaho menspesialisasikan sebagai sebuah perusahaan membuat software atau manufacturing software untuk keperluan data warehouse dan juga business intelligence. Adapun produk-produk yang ditawarkan dalam bentuk dua edisi, yaitu Enterprise Edition dan Community Edition. Perbedaan antara produk Enterprise Edition dan Community Edition terletak kepada untuk produk Enterprise Edition memiliki fitur-fitur tambahan yang tidak disediakan pada produk Community Edition. Jadi di tiap produk softwarenya yang berlisensi Enterprise itu memiliki fiturnya lebih banyak atau lebih lengkap dibandingkan produk yang berupa Community Edition. Kemudian sebagai produk Enterprise Edition tentu ada harga yang harus dibayarkan berupa biaya langganan tahunan, annual subscription, dan tentu saja akan mendapatkan dukungan layanan langsung dari Pentaho Corporation. Jadi produk Enterprise Edition ini kita diharuskan membayar ya subscribe atau berlangganan per tahun, tergantung metode yang kita inginkan, atau per tahun, per 2 tahun, per 3 tahun. Yang mana keuntungannya kita akan mendapatkan support langsung dari Pentaho Corporation. Misalnya ada trouble dengan software atau ada kendala seperti apa, mereka akan langsung menanganinya. Kemudian produk Community Edition dapat digunakan tanpa perlu membayar apapun selama digunakan sesuai perjanjian lisensi yang disediakan, dan juga tentu saja tidak ada dukungan layanan yang dapat dari Pentaho. Jadi setiap ada trouble juga kita tidak akan langsung dapat dukungan dari mereka, kecuali kita masuk ke dalam komunitas atau forum yang spesifik atau spesial di dalamnya itu membahas mengenai Pentaho. Kita akan mendapatkan di situ jawaban dari para member yang ada. Untuk masalah Pentaho ini, kita dapat bergabung dengan komunitas Pentaho yang dipelopori oleh Ferry Setia di Pentaho Group Indonesia dengan alamat grup google.com/d-forum-pentaho ID. Teman-teman bisa coba kalau memang tertarik untuk bergabung. Kemudian data warehouse dan business intelligence. Pada dasarnya sebuah data warehouse adalah database. Jadi data warehouse adalah kumpulan database dan merupakan pusat data yang berbentuk dari hasil penggabungan dan pengolahan dari data-data dan pengolahan data dari beragam sumber data. Biasanya data warehouse digunakan untuk keperluan pelaporan dan analisis data. Jadi kumpulan dari beberapa database finance, database accounting, database engineer, database HRD, database tax, database purchasing itu kumpul satu di dalam data warehouse, dan penggunanya itu setelah diolah di dalam menggunakan machine learning-nya, digunakan hasil olahannya itu digunakan untuk pelaporan dan juga data sebagai analisa data yang mana dibutuhkan oleh manajemen untuk menentukan langkah selanjutnya mengenai arah mana organisasi perusahaan. Sedangkan business intelligence adalah kumpulan metodologi, proses, arsitektur,
dan teknologi yang berfungsi untuk mentransformasi data menjadi informasi yang mengandung arti dan berguna. Biasanya informasi ini ditampilkan dalam bentuk laporan, analitik, dan dashboard. Pada umumnya, Business Intelligence menggunakan WH sebagai sumber datanya. Jadi Business Intelligence itu kumpulan dari beberapa metodologi atau metode ya, hasil penelitian dari sebuah dan juga proses arsitektur dan teknologi yang berfungsi untuk mentransformasi data, kemudian diolah menjadi sebuah laporan yang ditampilkan, di mana Business Intelligence itu menggunakan data warehouse sebagai sumber data. Jadi Business Intelligence itu menggunakan data-data yang ada dan dihasilkan oleh data warehouse. Kemudian informasi yang dihasilkan oleh Business Intelligence digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Perangkat Business Intelligence yang banyak digunakan diantaranya Pentaho, yang akan kita bahas. Kemudian Eclipse Business Intelligence dan Reporting Tools Project, Spagol 81, Birds, IBM Cognos, Microsoft SQL Server Analysis Services SASS atau Microsoft SQL Server Reporting Service. Kemudian Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition. Software tersebut adalah software yang digunakan sebagai Business Intelligence. Kemudian OLTP dan OLAP. OLTP adalah atau Online Transactional Processing adalah teknologi dalam mengelola aplikasi yang berorientasi pada transaksi. Karena teknologi ini berhubungan dengan database. Setiap database yang berhubungan dengan OLTP disebut database OLTP. Kemudian database OLTP adalah database yang umum digunakan pada aplikasi yang berorientasi pada transaksi, yaitu aplikasi yang cenderung lebih banyak melakukan proses insert dan update, serta delete atau CRUD secara real time. Pada umumnya ditujukan untuk aplikasi yang tergolong mission critical application, yaitu aplikasi yang mana jika terjadi masalah atau gangguan bisa menyebabkan proses bisnis terganggu. Kemudian kelompok aplikasi berikut menggunakan database OLTP. Jadi aplikasi berikut ini adalah menggunakan database yang dalam bentuk OLTP. Pertama adalah Enterprise Resource Planning atau ERP. Contohnya Empire, Compire, Microsoft Dynamics, Oracle GDE World Enterprise One, GDE World, SAP ERP. Kemudian Human Resource Management HRM, contohnya Orange HRM, SAP HRM. Lalu Customer Relationship Management, contohnya Sugar CRM, Microsoft CRM, dan SAP CRM. Lalu Point of Sales. Jadi Point of Sales itu menggunakan database OLTP. Sedangkan OLAP adalah Online Analytical Processing. OLAP adalah teknologi untuk menjawab kebutuhan analitik atau analisa seperti juga pada OLTP. OLAP berhubungan dengan database. Adapun setiap database yang berhubungan dengan OLAP disebut database OLAP. Database OLAP adalah database yang dimaksimalkan untuk kecepatan dalam pembacaan atau select berdasarkan query. OLAP ditujukan untuk mission critical application. Salah satu sumber data untuk membentuk OLAP adalah database OLTP. OLAP dibentuk melalui proses ETL. OLAP mengandung dua tipe dasar, yaitu measure dan dimensi. Measure adalah data bilangan yang terukur, misalkan kuantitas, quantity, harga, nilai rata-rata dari kelompok nilai tertentu, jumlahnya, kemudian dari kelompok nilai tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian untuk dimensi mengacu pada kategori yang digunakan untuk mengatur measures. Misalnya biasanya data dikelompokkan dalam bentuk atau bertingkat level. Dimensi yang umumnya hampir selalu ada dimensi waktu atau dimension. Pada dimensi ini hierarki disusun biasanya tahun, kuartal, bulan, dan hari. Bisa juga diperlukan ada minggu antara bulan dan hari. Kita bisa lihat contohnya di gambar satu-satu. Seperti ini dimensi waktunya. Per tahun, per quarter, per bulan, per hari, per tanggal.
Hampir semua database management system atau DBMS yang kita kenal secara umum seperti Oracle Database, Microsoft SQL Server, IBM DB2, PostgreSQL, dan yang lainnya dapat digunakan sebagai database OLTP maupun OLAP. Yang membedakan diantaranya, di antara kedua database tersebut adalah pada skema table yang dibentuk. Skema table database OLTP umumnya bentuknya normalization, sedangkan database OLAP menerapkan skema atau snowflake. OLTP bahasa query yang umum digunakan adalah struktur query SQL, sedangkan pada OLAP bahasa query yang digunakan multidimensional expression atau MDX. Kemudian OLAP server. Agar data pada database OLAP dapat diproses, maka diperlukan satu OLAP server yang menjadi jembatan antara DBMS dan client. Jadi untuk menjembatani antara database management system dan client, kita membutuhkan sebuah server OLAP, di mana beberapa OLAP server yang umumnya diantaranya adalah Mondrian OLAP Server, Palo, Microsoft SQL Server Analysis, Oracle Express Server, dan IBM Cognos TM1. Pentaho menggunakan Mondrian OL Server untuk mengurus database OLAP-nya. Yang pertama ya, untuk yang Pentaho ini menggunakan server Mondrian OLAP Server. OLAP Viewer. OLAP Viewer adalah aplikasi user interface yang dapat menjembatani antara OLAP server dan pengguna, sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan teknologi pivot. Beberapa OLAP Viewer yang umum diantaranya adalah Pentaho Analyzer, JPivot, Pivot 4G, Saiku. Pentaho Enterprise Edition menggunakan Pentaho Analyzer, sedangkan Pentaho Community Edition menggunakan JPivot. Besar kemungkinan pada versi selanjutnya JPivot pada Pentaho Community Edition akan diganti dengan aplikasi lain. Namun pada sampai pembahasan ini ditulis, belum ada informasi mengenai pengganti JPivot pada Pentaho Community Edition. ETL dan ELT. ETL adalah kepanjangan dari kependekan dari Extract, Transformation, and Load. Dalam pengertian sederhana, ETL adalah sekumpulan proses dalam mengambil dan memproses data dari satu atau banyak sumber menjadi sumber baru. Jadi diambil, dikolek beberapa data itu untuk dijadikan sebagai data baru. Misalnya mengolah database OLTP menjadi database OLAP. Namun ETL tidaklah sederhana itu, sebab sumber data yang diolah ETL bisa dari beragam sumber data. Dan tidak hanya dari database OLTP saja, tapi bisa juga dari website, file text, spreadsheet, database, email, dan sebagainya. Target ETL juga tidak hanya database OLAP, tapi bisa beragam. ETL itu terdiri dari beberapa bagian utama, yang mana setiap bagian memiliki fungsi sesuai namanya. Untuk pertama, ekstrak. Semua proses yang diperlukan untuk terhubung dengan beragam sumber data dan membuat data tersebut tersedia bagi proses-proses selanjutnya. Contoh, membaca file Microsoft Excel, mengambil data dari database, mengambil data kurs mata uang dari situs sebuah bank, kemudian lain-lain. Proses ini tampaknya seperti cara yang sederhana, namun pada praktiknya tidak sesederhana itu. Kemudian transform. Bagian ini mengacu pada fungsi apa saja yang berfungsi untuk mengubah data yang masuk menjadi data yang dikehendaki. Kemudian fungsi-fungsinya dapat berubah, namun tidak terbatas pada pertama adalah pemindahan data, validasi data sesuai aturan yang ditetapkan, kemudian modifikasi isi, tipe atau struktur data, lalu integrasi atau penggabungan data dari semua sumber lain, perhitungan, dan lain-lain. Contohnya, dalam mengubah tipe data dari string menjadi date. Kemudian meriksa apakah data nomor kartu kredit sesuai format kartu kredit yang baku atau tidak. Lalu melakukan lookup untuk mendapatkan nilai tertentu berdasarkan kunci atau berdasarkan primary key-nya, secondary key-nya, dan lain-lain. Load. Semua proses yang diperlukan untuk mengisi data ke target, contohnya adalah hasil dari proses-proses sebelumnya, kemudian disimpan ke dalam file Microsoft Excel. Nah, kemudian hasil dari proses sebelumnya itu disimpan ke dalam database OLP dan lain-lain. Sedangkan ELT adalah kependekan dari Extract, Load, Transform. Pada proses LT ini, transformasi
terjadi justru pada target database dan bahkan bisa menjadi bisa terjadi dalam sumber data karena proses transformasi terjadi pada target database. Biasanya perangkat ILT dikhususkan untuk target database tertentu. Gambar 1 dan gambar 13 memberikan ilustrasi perbedaan antara ILT dan ITL dan ILT. Dalam bentuk ITL seperti ini, ekstrak datanya terus ditransformasikan, terus kita load. Sedangkan untuk ILT adalah mengekstrak, load, langsung ditransformasikan. Contoh perangkat ITL atau ILT, berikut adalah contoh-contoh beberapa perangkat ITL atau ILT yang secara umum digunakan. Pentaho Data Integration, Kettle nih, nanti kita akan gunakan dan praktekkan. Kemudian Talent Open Studio for Data Integration, Microsoft SQL Server Integration, Oracle Data Integrator, OLAP Cube. Secara umum, saat berhubungan dengan data, maka kita akan berhubungan dengan lokasi data yang dirujuk dengan baris dan kolom. Saat kita memerlukan data, baik untuk proses pembacaan atau penulisan, kita juga merujuk pada kombinasi baris dan kolom. Coba perhatikan data pada database atau pada Excel, semua lokasi data ditunjuk oleh baris dan kolom yang unik seperti ini. Baris ke-6, kolom ke-E. Kolom E pada baris ke-6. Ini contohnya di Excel ya. Pada OLAP tidak demikian. Lokasi data tidak ditentukan oleh baris dan kolom, tetapi ditentukan oleh dimensi, hierarki, dan sel. Pada OLAP, lokasi data secara umum digambarkan dalam bentuk cube bus. Lihat gambar 15, gambar di bawah ini yang berikan gambaran OLAP cube. 3 dimensi yang terdiri dari dimensi waktu, dimensi produk, dan dimensi pegawai. Ini produknya Alfa Romeo, ini mobil ya, pabrikan mobil Alfa Romeo, Ford, Mustang, Ferrari, Porsche. Dimensi waktunya dilakukan pada tahun 2003, 2004, dan 2005. Sedangkan dimensi pegawainya ada Diane Murphy, Steve Stephenson, dan Yoshimi Kato. Apa yang diilustrasikan pada gambar tersebut hanyalah gambar OLAP Cube 3 dimensi. Pada praktiknya, jumlah dimensi bisa lebih dari 3 dalam beragam literatur. Contoh gambar umumnya hanya menampilkan cube 3 dimensi adalah alasan sederhana, yaitu mudah dalam memberikan dalam bentuk gambar. Tentu sulit memberikan ilustrasi dalam bentuk gambar jika dimensinya lebih dari 3. Setiap kotak pada kubus adalah sel. Nih, kotak ini nih sebagai sebuah sel. Perhatikan sel bertanda X pada gambar tersebut. Ini sel tersebut berada pada titik perpotongan pada tahun 2005, dimensi waktu untuk produk Ferrari, Enzo sebagai dimensi produk dan berhasil dijual oleh sales Yoshimi Kato. Seperti ini nih. Ferrari pada tahun 2004, Yoshimi Kato. Kemudian Pentaho Data Integration pada tahun 2001, Matt Kester, seorang programmer dan konsultan bisnis intelijen yang berasal dari Belgia, membuat sebuah perangkat ETL untuk digunakan sendiri. Adapun perangkat tersebut diberi nama Kettle yang pada waktu itu merupakan singkatan dari KDE ETL Environment karena pada awalnya perangkat ini ditujukan untuk dapat dijalankan di atas desktop environment KDE atau KDE Linux. Di kemudian hari, kepanjangan Kettle berubah nama berulang, yaitu Kettle ETL Environment atau ETL pada nama Kettle merupakan singkatan dari extraction, transportation, transformation, dan loading. Beberapa tahun setelahnya, Kettle resmi goes open source, jadi bisa digunakan oleh siapa aja tanpa berbayar. Karena Kettle memiliki beragam keunggulan dibanding perangkat ETL open source lainnya. Pada April 2006, kode sumber Kettle resmi diambil alih oleh Pentaho. Jadi diakuisisi. Kode-kodenya tersebut dibeli oleh Pentaho dan Matt Kester dijadikan sebagai pengembang utama Kettle Pentaho atau leader of software developer daripada Kettle Pentaho. Kemudian oleh Pentaho, Kettle diberi nama Pentaho Data Integration atau PDI. Pada pembahasan ini, istilah Kettle dan PDI digunakan bergantian dan merujuk pada objek yang sama.
Adapun arsitektur kettle, gambar di bawah ini memberikan gambaran hubungan antara komponen pada kettle, sedangkan gambar 22 adalah model konseptual kettle. Kedua gambar tersebut membantu untuk memahami kettle saat kita membahas komponen-komponen pada kettle. Seperti ini. Komponen kettle. Sebelumnya kita bekerja di kettle, sebelum kita bekerja dengan kettle, sangatlah penting untuk terlebih dahulu mengenal komponen-komponen yang ada di dalam kettle. Bagian ini akan membahas komponen-komponen penting yang ada dalam kettle. Kettle terdiri dari beberapa komponen dan beberapa diantaranya memiliki nama unik karena bernuansa tempat atau alat masak. Bahkan arti kettle sendiri dalam bahasa Indonesia adalah cerek atau teko. Mungkin teman-teman udah pernah tahu ya, cerek atau teko ya. Oke, kemudian step. Step adalah blok bangunan inti dari transformation. Masing-masing step memiliki fungsi dan tugas tertentu. Misalkan ada step yang berfungsi dalam membaca file teks, ada juga step yang berfungsi untuk membaca database. Lalu ada step yang bisa melakukan beragam perhitungan. Kemudian ada step untuk melakukan uji kondisi. Lalu ada step untuk menulis ke database dan sebagainya. Pada kettle ini memiliki ratusan step siap pakai dalam Spoon. Setiap step diwakili oleh icon-icon unik. Step harus memiliki nama yang unik, tidak ada aturan baku untuk penamaan step. Jadi kita bebas memberikan nama apa saja. Hampir semua step memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis data dari dan ke step lainnya, kecuali beberapa step khusus, misalnya step generate rows yang hanya bisa menuliskan data apa saja, yang hanya menuliskan data saja. Kemudian step dihubungkan dengan step lainnya menggunakan transformation chip. Lihat gambar di bawah ini yang mengilustrasikan step dan transformation hop dan sumber transformation step. Text file input, table output, kemudian step dan hop. Ini menggunakan transformation hop, dan node. Adapun transformation hop, hampir semua step bisa memiliki lebih dari satu transformation hop keluaran. Jika step memiliki lebih dari satu transformation hop keluaran, maka baris data atau rows of data yang keluar dari step bisa dikonfigurasi jadi distribute data atau copy data. Jika di set ke distribute data, maka baris data akan ditulis terpecah ke transformation hop. Kemudian keluaran secara bergantian atau round robin. Sedangkan jika keluaran step dikonfigurasi menjadi copy data, seluruh data akan diduplikasi atau di-copy ke semua transformation hop keluaran. Pada gambar 24 dan gambar 25 memberikan ilustrasi perbedaan antara distribute data dan copy data. Kemudian data yang dihasilkan oleh step at sequence adalah 1 sampai 10. Pada distribute data tersebut dipecah dan dikirim secara bergantian ke dua buah step, yaitu dummy atau do nothing dan step dummy do nothing. Step yang akan menerima data 1, 3, 5, 7, dan 9, sedangkan step lainnya menerima data 2, 4, 6, 8, jadi dipecah, dan 10. Jadi yang ganjil, genap. Pada copy data, maka kedua buah dummy do nothing dan dummy do nothing akan menerima semua data yang ada, jadi dikumpulkan menjadi satu lagi. Seperti ini. Pada dummy do nothing 1, 1, 3, 5, 7, 9 dalam bentuk 1, 3, 5, 7, 9. Dari row-nya itu ada sequence 1 sampai 10, kemudian dipecah menjadi 2, yang ganjil dan genap. Kemudian pada generator keduanya di copy data, kemudian dijadikan secara keseluruhan. Rows of data. Rows of data adalah data yang dilewatkan dari satu step ke step lain melalui transformation hop. Kemudian sebuah baris data berupa kumpulan 0 atau lebih fields yang mengandung data. Data pada field bisa bertipe sebagai berikut: string, sembarang tipe karakter tanpa batasan lebar; number, double precision, floating point; integer atau sign long integer; big number, bilangan dengan presisi tak terbatas; date, nilai tanggal dan waktu dengan presisi sampai milidetik; boolean, nilai boolean yang true or false; binary, sembarang tipe binary seperti gambar, suara, video, dan lain sebagainya. Untuk raw metadata, setiap step memiliki kemampuan untuk memberikan penjelasan mengenai baris yang dikeluarkannya. Penjelasan dari baris ini dikenal dengan raw metadata. Raw metadata mengandung informasi sebagai berikut.
nama field dan harus unik, data type, tipe data, misalkan string, number, dan lain sebagainya, seperti telah kita jelaskan sebelumnya. Length ataupun kelebaran dari sebuah data, khusus untuk tipe data string dan big number. Kemudian precision, label presisi desimal khususnya untuk tipe data dan big number. Max, menentukan format tampilan data. Max ini digunakan saat terjadi konversi data dari tipe data number, integer, big number, dan date menjadi tipe data string. Jadi konversikan data bertipe number, integer, big number menjadi string, dan date menjadi string adalah menggunakan max. Kemudian desimal, menentukan simbol desimal, biasanya berupa titik atau koma. Grup, menentukan simbol pemisah ribuan, biasanya bisa berupa titik atau koma. Transformation, sesuai namanya, transformation adalah komponen kettle yang menangani proses manipulasi aliran data. Semua proses ETL dilakukan dalam transformation. Dalam sebuah transformation terdapat satu atau lebih step. Satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa transformation menjalankan semua step secara paralel. Ketika transformation dijalankan, maka serentak semua step bekerja pada thread masing-masing atau pada job desk masing-masing untuk terus memantau transformation hop, masukkan, memproses data yang masuk, dan mengeluarkannya melalui transformation hop keluaran atau output hop, sampai tidak ada lagi basis data yang masuk, dan saat itu step akan berhenti bekerja. Jadi ketika semua proses sudah selesai, maka step tersebut akan selesai. Kemudian proses transformation akan berhenti setelah semua step berhenti bekerja. Walaupun dijalankan secara paralel, namun transformation selalu memiliki step awal dan step akhir yang pasti. Contoh pada gambar berikut, transformation dimulai pada step text input file. Step tersebut tidak memiliki data masukan, tapi membentuk data hasil dari pembacaan file. Setiap akhir adalah step table output. Step tersebut tidak mengirimkan data step lainnya, tetapi menuliskan data yang masuk database. Seperti ini. Job. Dalam sebuah proyek ETL sangat perlu adanya tugas pemeliharaan atau maintenance. Tugas pemeliharaan di sini misalkan menentukan apa saja yang perlu dilakukan jika sesuatu berjalan tidak semestinya atau tidak berjalan baik. Memeriksa apakah file yang digunakan masukan tersedia, apakah database tujuan ada, atau menentukan tugas-tugas agar dilakukan dalam waktu tertentu atau sequence tertentu. Misalkan dalam sebuah proyek ETL ditentukan harus memproses file yang dihasilkan dari sebuah aplikasi. Kemudian file tersebut disimpan dalam sebuah folder tertentu. Kettle itu tidak pernah tahu kapan aplikasi tersebut mulai dan selesai membentuk file yang diperlukan, sehingga harus ada tugas khusus yang memeriksa apakah file maksud sudah tersedia atau belum dalam folder yang sudah ditentukan. Jika belum tersedia, maka proses ETL belum bisa dijalankan. Kemudian bagaimana bisa dijalankan jika sumber masukannya tidak ada atau sumber inputnya nggak ada? Proses seperti ini tidak bisa dilakukan oleh transformation karena transformation berjalan secara paralel, dan disinilah tugas job berperan. Job terdiri dari satu atau lebih job entry yang dijalankan dalam bentuk tertentu. Urutan eksekusi job entry ditentukan oleh job hop. Job entry adalah blok bangunan inti dari sebuah job. Seperti step pada transformation, setiap job entry juga diwakilkan oleh icon-icon unik dalam spoon. Namun demikian, terdapat perbedaan antara step dan job entry sebagai berikut. Meskipun nama dari job entry harus unik, namun bisa dimungkinkan untuk membuat bayangan job entry atau shadow copies of a job entry. Dengan cara ini dimungkinkan untuk menempatkan job entry yang sama pada beberapa lokasi dalam sebuah job. Karena berubah bayangan, maka jika kita menyunting atau cut salah satu job entry tersebut, maka semua job entry bayangan lainnya akan ikut tersunting. Jadi akan berindikasi kepada bayangan yang pada job entry bayangannya. Apabila kita menjob entry suatu job, maka bayangannya juga akan berpengaruh. Sebuah job entry akan melewatkan sebuah objek hasil atau result objek ke objek entry lainnya melalui job hop. Di dalam objek hasil tersebut bisa berisi baris data. Kemudian jika pada step baris data dikirim step lainnya dalam bentuk stream, maka pada job entry tidak demikian. Job entry akan mengirimkan baris data sekaligus ke job entry lainnya setelah job entry tersebut selesai proses. Jadi ditunggu dulu proses itu selesai, maka job entry itu akan dikirim kepada job entry lainnya. Kemudian semua job entry dijalankan secara berurutan secara default. Ada sudah pada talk to proxy-nya atau job desk-nya.
Namun pada kasus-kasus tertentu bisa saja job entry dijalankan secara paralel. Karena job entry dijalankan secara berurutan, maka kita harus menentukan sebuah titik awal proses, mana titik awal proses adalah sebuah job entry bernama start. Kita hanya bisa menempatkan satu buah job entry start dalam sebuah job. Job hop digunakan dalam job untuk menentukan urutan eksekusi job entry. Setiap job hop akan melakukan evaluasi pada hasil keluarannya dan ini menentukan arah eksekusi selanjutnya. Kemudian tipe evaluasi bisa berupa sebagai berikut: unconditional, artinya yang mengartikan job entry berikutnya akan dieksekusi tanpa melihat apa yang terjadi pada job entry sebelumnya. Jadi dia nggak peduli dengan pekerjaan sebelumnya, tetap diproses. Kemudian tipe evaluasi ditandai dengan icon kunci gembok berwarna kuning pada job hop berwarna hitam. Kemudian follow when result is true. Job hop ini akan dieksekusi jika hasil job entry sebelumnya memberikan nilai evaluasi true. Jadi dia akan bekerja jika menghasilkan nilai benar atau nilai true atau nilai 1. Kemudian tipe evaluasi ini tandai dengan ikan sukses berwarna hijau pada job hop berwarna hijau. Kemudian follow when result is false. Job hop ini akan dieksekusi jika hasil job entry sebelumnya adalah nilainya false atau 0. Tipe evaluasi ini ditandai dengan ikan stop merah pada job hop berwarna merah. Maka akan berhenti. Job multiple path and backtracking. Job entries dijalankan menggunakan algoritma yang disebut backtracking algorithm. Jalur eksekusi execution path ditentukan oleh evaluasi keberhasilan dari job entry. Status berhasil bisa berupa sukses atau gagal. Seperti ini. Start A jika resultnya ada true, maka dia akan lanjut finish. Sedangkan C start menuju ke C, dia tidak menghasilkan hasil yang false, maka dia akan berhenti. Kemudian untuk memahami algoritma backtracking, perhatikan gambar 26 tersebut yang ini. Pada kondisi tersebut, job entry A dan B, C dijalankan secara berurutan sebagai berikut. Pertama kali, job entry start menjadi titik awal proses ini. Kemudian job entry akan mencari semua job entry yang terhubung dengannya dan menemukan A dan C. Kemudian A dijalankan. Setelah menyelesaikan tugasnya, akan mencari semua job entry terhubung dengannya dan A menemukan B. Kemudian B dijalankan. Setelah B menyelesaikan tugasnya dan mencari semua job entry yang terhubung dengannya, namun tidak satu job entry pun yang ditemukan karena tidak ada lagi job entry pada satu jalur, maka sini proses breaking terjadi. Jalur akan mundur kembali ke A, lalu job entry start jadi berbalik. Ketika sudah di sini, dia akan menuju C, tidak ada jalurnya, dia akan balik lagi. Job entry start memiliki satu job entry lagi yang belum dijalankan, yaitu C. C kemudian dijalankan. Setelah C menyelesaikan tugasnya, C akan menjadi semua job entry yang tergabung padanya, namun tidak ada satuan yang ditemukan kecuali kembali jadi backtracking dan jalur kembali ke job entry start. Job entry start tidak memiliki lagi job entry yang harus dijalankan, maka job akan berakhir. Kemudian jadi urutan eksekusinya adalah A, B, dan C. Karena urutan tidak didefinisikan, maka bisa saja urutannya eksekusinya menjadi C, A, dan B. Kemudian job parallel execution. Sebuah jalur job berjalan secara paralel. Ada kalanya kita menjalankan job entry secara paralel, dan ini bisa dilakukan dengan memberitahu job entry bersangkutan agar job entry berikutan yang terhubung dengannya dijalankan secara paralel. Pada gambar 27, A dan B akan dijalankan bersama-sama masing-masing alam thread yang berbeda. Masing-masing dalam thread yang berbeda. Kemudian parameter dan variabel. Perhatikan contoh kasus seperti berikut. Kita membuat proyek ETL di lingkungan Windows dan di dalam proyek ETL Anda terdapat banyak job entry atau banyak step yang merujuk pada suatu directory yang digunakan sebagai lokasi tempat menampung beragam input file. Misalkan saja directory tersebut adalah C input files. Lalu karena satu dan lain hal, Anda dalam menjalankan ETL yang Anda buat di lingkungan Linux dan lokasi tempat menampung input file ada di input file. Kemudian kita menyunting satu demi satu job entry atau step untuk ubah directory dari C input file ke folder input file, maka itu ada bagian buruk karena ETL menjadi sulit dipelihara. Bisa Anda bayangkan waktu yang diperlukan, jangan terbuang-buang ya, untuk hanya dalam menyunting file satu demi satu. Belum lagi ada file yang dilewatkan untuk disunting. Bisa jadi kita terlupakan ada sebuah atau beberapa file, dan ini bisa menjadi bug dalam ETL Anda. Karena itu perlu adanya mekanisme parameter. Dalam ETL dan KTL menyediakan fasilitas tersebut agar aspek-aspek tertentu dalam proyek ETL dapat diparameterkan. Dalam KTL kita bisa melakukan hal tersebut dengan bantuan variabel. Pada kasus di atas, lokasi input file bisa disimpan dalam variabel, sehingga jika lokasi input file berubah cukup mengubah nilai variabelnya saja. Spoon adalah merupakan Integrated Development IDE,
yang merupakan graphical user interface atau GUI yang dapat ditampilkan secara kasat mata dan mudah dimengerti, digunakan untuk merancang, menyunting, menjalankan job dan transformation. Kemudian untuk PAN adalah command line tool yang digunakan untuk menjalankan transformation, biasanya digunakan jika menjalankan transformation melalui mekanisme penjadwalan atau scheduler. Jadi membuat scheduler menggunakan command line atau ketik ya. Kitchen. Kitchen adalah command line tool yang khusus digunakan untuk menjalankan job. Biasa digunakan jika ingin menjalankan job melalui mekanisme penjadwalan. Kemudian karte adalah server atau JT HTTP server yang berjalan di background untuk memantau ada tidaknya permintaan menjalankan sebuah job. Umumnya karte ini digunakan untuk meningkatkan kinerja kettle dengan cara membagi beban kerja pada beberapa node karte, master dan slave dalam hubungan cluster kettle. Untuk instalasi Pentaho ini, setelah kita memahami beberapa komponen kettle, sekarang waktunya untuk masang kettle pada komputer Anda. Berikut adalah tahapan instalasi PDI atau kettle. Kettle memerlukan Sun Java Runtime Environment atau JRE 1.7 atau lebih baru. Jika pada komputer kita belum terpasang JRE, kita install terlebih dahulu JRE atau JDK terlebih dahulu. Kemudian kita mendownload JRE melalui www.electrical.com. Kemudian download kettle CE dari link seperti ini, Pentaho File Data Integration. Untuk file Pentaho-nya sudah saya share ya nanti ya di terakhir di Google Drive. Pada saat buku ini ada di tangan Anda, kemudian versi yang lebih baru. Tidak ada prosedur instalasi yang cukup unzip. Jadi tidak ada instalasi, kita unzip file zip tersebut, kemudian dibentuk repository baru bernama data integration. Khusus untuk Linux, script-scriptnya .sh harus dijadikan executable. Pindah ke directory data integration dan jalan perintah berikut, shell cmod ugi plus x bintang .sh. Berikut adalah singkatan mengenai file dan directory yang ada dalam directory data integration. Docs, direktori yang berisi dokumentasi, penjelasan, dan penggunaan kettle. Kemudian lib, direktori yang berisi file, pustaka, jar, bagi beragam pustaka digunakan oleh kettle, masuk dalamnya pustaka JDBC, Java Database, lib, SWT, Spoon dibangun dengan pustaka Eclipse, standar, Web Toolkit, SWT. Direktori ini berisi pustaka SWT yang diperlukan agar Spoon dapat dijalankan di Windows, Linux, atau OS lainnya. Kemudian plugin directory yang berisi directory dan file-file plugin, step untuk job maupun transformation. Kemudian samples, directory yang berisi beragam contoh job dan transformation. Simple JND, directory yang berisi file-file konfigurasi, Java naming and directory interface, umumnya digunakan untuk koneksi ke DBMS. Kemudian PWD, directory yang berisi file konfigurasi kartu, termasuk dalamnya ada password. UI user interface directory berisi file-file konfigurasi dan gambar-gambar yang dilakukan oleh Spoon. Kemudian launcher directory yang berisi pustaka dan konfigurasi perangkat launcher. Hampir semua komponen dari kettle ada dalam lingkungan Windows dijalankan melalui perangkat launcher. Spoon bat file untuk menjalankan Spoon lingkungan Windows dengan pun.sh, bat script untuk menjalankan Spoon lingkungan Linux, pan.bat untuk Windows dan pan.sh di Linux, kitchen.bat bedanya hanya .bat dan .sh scriptnya. Selain semua yang disebut di atas, terdapat beberapa file konfigurasi yang ditempatkan pada directory .kettle. .kettle ini didapatkan pada directory home setiap user di Windows, lokasinya di C user, nama user .kettle. Jadi nanti kita buat dulu folder baru di C username atau C nama user kita, sedangkan di Linux lokasinya berada di user kettle. Anda tidak ingin lokasi directory kettle berada pada user directory dan mengubahnya melalui kettle home directory. Berikut adalah file-file konfigurasi kettle adalah .rc untuk menyimpan beragam preference untuk Spoon, kemudian kettle.properties. File ini digunakan kettle untuk menyimpan properties, kemudian share.xml. Kettle ini mendukung konsep share object. Objek yang bisa di-share adalah kondisi database, kumpulan step-step, cluster schema, slave server, dan partition schema. Kalian bisa mendownload file Pentaho Data Integration di alamat berikut. Tapi sebelum kita ekstrak atau download dan ekstrak file tersebut, kita buatkan terlebih dahulu di user seperti ini nih. .kettle kita harus buatkan dulu.
seperti ini nih filenya. Kita taruh di sini data integration. Seperti ini tampilan data integrationnya. Untuk step-step selanjutnya kita akan lakukan di pertemuan berikutnya ya. Jadi download dulu filenya. Jadi filenya ada di sini. Yang ini kita download, yang PDI CE 501 stable zip. Oke, demikian. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga kita sehat walafiat semua dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi